Dahulu kala di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memilih kedua putrinya, karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Silakan aku kembalilah. Ada apa ayah anda? Ya, duduk di sini. Kalau ayah memanggilku juga? Ya. Lusa, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu apa hubungan dengan kami ayah anda? Ayah dari Raden Inu Kertapati telah membuat perjanjian untuk menikahkan Raden Kertapati dengan salah satu di antara kami. Siapa di antara kami yang akan menikahkan dengan Raden Inu ayah? Ayah telah membuat keputusan dengan beliau akan menikahkan Raden Inu Kertapati dengan Chandra Kirana. Maaf ayah, kalau ingin pergi ke belakang, permisi. Silakan. Terima kasih ayah anda, Kirana senang sekali. Sama Kirana. Mari kita persiapkan untuk acara dari lusa. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik. Dia akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Apa yang anda butuhkan dari cantik? Aku membutuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kamu menyindir Chandra Kirana sebagai sesuatu yang mensucikan. Baiklah, saya akan melakukannya. Saya akan menggagalkan pertunangan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Terima kasih penyihir. Aku senang bekerja sama denganmu. Ini sebagai imbalannya. Baik, saya terima kasih dari cantik. Aku tunggu kabar baik darimu. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Hahaha, Chandra Kirana. Apa kabarmu? Siapa kau? Iya, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Apa salahku? Kenapa kamu ingin menyihirku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Hahaha. Tidak! Hah? Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari, dan menjelang malam kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila bertemu dengan Raden Inu. Hahaha. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan di tepi sungai. Lalu tidak sengaja dia melihat keong mas dan membawa keong mas itu ke rumahnya. Apa ini? Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Sampai jam segini aku juga belum dapat ikan. Terus aku mau makan apa? Aku harus cari ikan sekarang. Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Selang beberapa waktu, Kirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi ada nenek yang menolongku. Kasihan sekali dia untuk mencari makan aja harus mencari ikan terlebih dahulu. Lebih baik aku membakar makanan saja. Hingga menjelang sore, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget. Karena di meja sudah tersedia masakannya sangat banyak dan sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu dia pergi ke belakang rumah untuk mengintip
Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut. Karena keong emas yang dia ambil berubah wujud menjadi gadis yang sangat cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek itu memberanikan diri untuk menegur putri itu. Siapakah kamu? Oh, dari mana? Aku Chandra Kirana, aku dari kerajaan Daha yang dikutuk menjadi keong emas oleh penyihir utusan saudaraku karena merasa iri denganku. Kalau gitu, kamu boleh tinggal di sini sementara bersamaku. Terima kasih banyak, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir yang tahu akhirnya mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu. Raden Inu kaget sekali melihat burung gagak yang bisa bicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kamu? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke jalan desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuanku? Siapa kamu? Kau tidak perlu tahulah siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baik, terima kasih atas pertolongannya, Gagap. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak menemukan tempat yang dimaksud. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik, lalu menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong anak-anak, sudah beberapa hari ini kakek tidak makan. Baiklah, Kek. Ini saya ada sedikit makanan untuk kakek. Terima kasih anak muda, janganlah kau mengikuti petunjuk burung kakak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Oke, baik. Terima kasih ya, Kek. Oke. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Raden Inu sampai di desa yang dimaksud oleh kakek. Ia menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Ada pondok di sana. Mungkin aku bisa istirahat dan minum segelas air di sana. Perlu sih. Iya, sebentar. Kau Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kamu bisa berada di sini? Ceritanya sangat panjang. Marilah pulang bersamaku dan ayah sudah menunggu di sana. Terima kasih Raden Inu karena telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh nenek, kenalin ini Raden Inu yang Kirana ceritain waktu itu. Dia ingin menjemput Kirana pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek. Oh, tidak apa-apa, ikutlah. Tapi Tuan Daun terima kasih. Ini saja, Nek. Nenek ikut bersama kami di sana dan bahagia bersama. Mari, Nek. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.